Coba Anda bayangkan ya, Anda lagi duduk di sebuah kursi penonton teater. Lampu mulai meredup, terus panggung menyala. Oke, kebayang. Tapi yang ada di depan Anda ini bukan panggung pada umumnya. Ada sebuah rumah, tapi dinding-dindingnya itu sepenuhnya transparan. Anda bisa lihat tembus ke setiap sudut ruangannya. Oh, jadi nggak ada sekat visual sama sekali ya buat penonton? Bener banget. Rumah itu terasa nyata, tapi di saat yang sama, kayak seolah nggak punya batasan fisik. Terus tiba-tiba aja, batasan antara masa lalu sama masa kini di atas panggung itu menguap gitu aja. Hancur lebur gitu batas waktunya. Iya, waktu nggak lagi berjalan lurus ke depan, melainkan bertumpuk jadi satu pusaran. Pernah kebayang nggak sih kalau itu sebenarnya adalah gambaran yang sangat akurat tentang isi kepala seseorang yang perlahan-lahan lagi kehilangan kewarasannya? Nah, itu dia poin utamanya. Visualisasi transparan itu benar-benar merepresentasikan sebuah pikiran yang mulai retak. Pikiran yang retak ya. Betul. Kita tuh kayak diajak masuk ke dalam kepala seseorang yang udah nggak bisa lagi membedakan mana realitas detik ini dan mana yang sekedar gema dari masa lalu. Gema yang terus menghantui ya. Iya, dan kengerian psikologis itulah yang langsung disajikan kepada Anda persis sejak detik pertama tirai panggung dibuka. Dan itulah misi eksplorasi kita hari ini. Kita nggak sekedar merangkum cerita, tapi kita bahkan membedah sebuah karya monumental. Naskah drama matinya pedagang keliling, kan? Betul. Ini terjemahan brilian dari Asrul Sani untuk mahakaryanya Arthur Miller, Death of a Salesman. Sebuah klasik yang luar biasa. Banget. Fokus kita kali ini adalah analisis dramaturginya. Kita bakal bongkar gimana struktur alur, tata panggung, sampai dialognya itu dirakit untuk menghancurkan. Dan sekaligus membedah ya. Iya, membedah ilusi kesuksesan seorang tokoh bernama Willy Loman. Oke, mari kita urai hal ini. Siap. Kalau kita lihat instruksi naskahnya di awal, Arthur Miller itu kan spesifik banget soal detail fisik panggung. Sangat presisi dia. Nah, gimana sebenarnya tata letak ruang transparan tadi bisa memanipulasi persepsi kita terhadap kondisi mentalnya Willy? Untuk memahami seberapa dalam tragedi Willy ini, kita emang wajib melihat mekanisme panggungnya dulu. Penulisnya minta dinding rumah dibuat transparan, dan garis atapnya cuma satu dimensi. Cuma satu dimensi? Maksudnya kayak gimana tuh? Kayak cuma kerangka gitu, terus di bagian paling depan panggung, ada area ekstra yang melengkung ke arah penonton. Oh, yang biasanya disebut apron itu ya di teater? Tepat. Dan area apron ini fungsinya sangat krusial. Ini bukan sekedar tempat aktor berdiri lebih dekat ke Anda sebagai penonton. Terus fungsinya buat apa dong? Ini adalah zona eksklusif untuk hayalan-hayalannya Willy. Oh, wow. Jadi area fisik itu punya makna psikologis. Dan yang bikin saya merinding waktu baca instruksinya adalah aturan main buat para aktornya. Ada hukum fisika panggungnya ya? Iya, ketat banget. Kalau adegannya adalah masa kini, realitas hari ini gitu, para aktor wajib mematuhi garis tembok imajiner. Mereka cuma boleh keluar masuk lewat pintu. Seolah-olah tembok transparan itu benar-benar solid dan nyata. Benar. Tapi, coba perhatikan apa yang terjadi saat memori masa lalu Willy mulai menyerang. Hukum fisikanya mendadak hancur berantakan. Betul, batasan fisiknya lenyap gitu aja. Willy atau karakter dari masa lalunya bisa melangkah bebas menembus tembok imajiner itu. Berjalan lurus ke arah apron tadi. Persis. Ini tuh murni definisi dari tata panggung ekspresionistik kan? 100%. Kalau realisme kan mencoba meniru dunia nyata seakurat mungkin, nah ekspresionisme di sini mengubah ruang fisik menjadi lanskap psikologis. Jadi Anda dipaksa melihat dunia pakai kacamatanya Willy yang udah retak. Tepat sekali. Kalau dia menembus tembok, itu secara visual, berarti dia lagi menembus kewarasannya sendiri. Gila sih. Dan ini nyambung banget sama cara naskah ini memperlakukan waktu. Alurnya tuh nggak linear dari A ke B. Tapi sirkular, berputar-putar tanpa henti. Iya, masa lalu dan masa kini bisa nabrak di satu dialog yang sama. Ada satu momen nih, Willy pulang kerja capek banget. Dia ngeluh ke istrinya Linda soal mobilnya. Dia bilang dia udah nggak bisa fokus nyetir kan. Oh, itu. Tapi di detik berikutnya, tanpa ada jeda atau pergantian babak, Willy mendadak udah asyik ngobrol sama bayangan dua anak laki-lakinya. Anak-anaknya dari masa lalu yang masih remaja? Benar, yang lagi sibuk mengkilapkan mobil merah kebanggaannya.
Transisi yang sangat brutal ya. Nggak ada aba-aba sama sekali. Gak ada sama sekali. Pikiran Willy melompat dari rasa frustrasi soal kaca mobilnya yang rusak di masa kini, langsung terjun bebas ke memori kejayaannya. Tiba-tiba aja Biff dan Happy versi muda udah ada di sana bawa ember sama kain lap. Saya mikirnya gini sih. Gimana tuh? Ini tuh kayak Anda lagi buka 20 tab browser di komputer secara bersamaan, Oh, analogi yang bagus. terus tiba-tiba ada suara musik nyala dari salah satu tab, dan Anda nggak tahu suara itu asalnya dari mana. Karena semuanya numpuk jadi satu. Iya, saling berteriak lintah perhatian. Tapi ini bikin saya penasaran sih, apakah teknik menembus tembok dan waktu ini cuma gaya artistik aja? Atau ada fungsi naratif yang lebih dalam soal mental Willy? Yang paling menarik di sini adalah teknik ini sebenarnya punya fungsi naratif yang sangat mematikan. Mematikan gimana maksudnya? Ini membuktikan kalau Willy itu tidak sedang bernostalgia. Tunggu, bukan nostalgia. Bukannya dia lagi ngenang masa lalu? Bukan. Nostalgia itu kan sifatnya pasif ya. Anda duduk santai, mengenang memori dari jarak yang aman. Oh, bener juga. Kayak ngelihat album foto gitu ya. Nah, Willy tidak punya jarak aman itu. Dia sedang terperangkap. Hah? Terperangkap di dalam memorinya sendiri? Betul, masa lalunya secara harfiah menelan realitasnya hidup-hidup. Coba Anda ingat-ingat lagi instruksi soal suara seruling yang sering muncul tiba-tiba? Oh iya, dari adegan pertama banget itu. Waktu Willy baru masuk rumah, bawa 2 koper sampel dagangannya yang berat, suara seruling itu sayup-sayup terdengar. Willy seolah mendengarnya, tapi dia nggak sadar. Jadi suara seruling itu apa dong maknanya? Itu adalah jangkar psikologisnya. Suara itu simbol dari ayahnya sendiri. Ayahnya Willy? Iya, seorang petualang yang bikin seruling sendiri dan keliling negara buat menjualnya. Buat Willy, ayahnya itu representasi dari kebebasan sejati. Kebebasan yang sayangnya nggak pernah bisa Willy capai ya? Tepat. Jadi suara seruling yang muncul dan hilang, itu ibarat alarm. Itu penanda betapa rapuh batas antara realitas Willy yang menyedihkan dengan ilusi kejayaannya. Wow. Jadi pikirannya ini kayak blender yang terus-menerus ngaduk memori dan realitas. Blender yang nggak pernah mati. Bener. Tapi justru karena blendernya ini menyala di depan mata kita jadi bisa membedah racun apa yang sebenarnya ditanamkan Willy ke keluarganya. Racun yang sangat mematikan buat masa depan anak-anaknya. Banget. Karena kalau kita lihat dari obrolannya di masa lalu, nilai-nilai yang diajarin Willy itu, jujur aja, bermasalah banget. Sangat toksik. Melalui lompatan memori itu, kita jadi saksi mata gimana sebuah generasi dirusak. Willy ini kan punya semacam kepercayaan absolut ya, kayak agama buat dia. Dia yakin banget kalau punya daya tarik fisik dan disukai orang itu kunci mutlak kesuksesan. Iya, buat dia, asal Anda populer, Anda nggak perlu kerja keras. Dan itu kelihatan banget dari cara dia memperlakukan Bernard. Oh, si Bernard. Anak tetangga yang pintar dan rajin itu kan? Betul, Bernard ini kan peduli sama Biff. Dia ngingetin Biff buat belajar matematika karena terancam nggak lulus. Bukannya makasih, Willy malah merendahkan Bernard habis-habisan. Dia ngatain Bernard itu cacing penyebar penyakit. Cuma karena Bernard mungkin kurang populer dan nggak jago olahraga kayak anaknya. Willy itu benar-benar ngasih doktrin yang menyesatkan. Dia bilang ke anak-anaknya, Bernard mungkin bisa dapat nilai bagus, tapi di dunia bisnis... Pemuda dengan postur tubuh bagus yang bakal menang. Iya, dia percaya senyum yang menawan bisa ndobrak pintu kesuksesan manapun, tanpa perlu keahlian nyata. Makin parah lagi, pas Biff ketahuan nyuri bola basket dari sekolah. Nah, itu momen yang krusial tuh. Harusnya kan orang tua ngedidik anaknya soal integritas ya. Willy malah ketawa. Dia bilang pelatihnya pasti memaklumi. Bahkan memuji inisiatif Biff, bayangkan. Alasannya apa coba? Cuma karena pelatihnya suka sama Biff. Logika macam apa itu? Dan logika cacat itulah yang akhirnya jadi bom waktu buat Biff dan Happy. Mari kita lihat hasilnya puluhan tahun kemudian. Si Happy tumbuh jadi pria yang dangkal banget ya. Sangat dangkal. Dia penuh kebohongan demi menutupi rasa mindernya. Nilai-nilai ayahnya itu bermutasi jadi ambisi yang nggak punya etika sama sekali. Di masa kini, Happy terang-terangan bilang cara dia naik jabatan itu cuma dengan nunggu bosnya mati. Dan jangan lupa dia tidur sama tunangan-tunangan rekan kerjanya. Astaga, iya. Buat Happy, itu cara dia merasa menang dan eksis. Di sisi lain, nasib Biff jauh lebih ngenes. Biff umur 34 tahun, dulu bintang sekolah, dipuja-puja,
Sekarang luntang-luntang, kerja serabutan di peternakan. Dan puncak dari halusinasi warisan ayahnya itu kelihatan banget waktu Biff mau pinjam modal ke Bill Oliver. Biff yakin banget dia dulu pedagang hebat buat Oliver dan pasti gampang banget dapat 15 juta. Padahal faktanya sangat menyedihkan. Biff itu dulu cuma kuli angkut pegawai pengiriman barang biasa. Realitas baru nampar Biff pas dia nunggu berjam-jam, dan pas ketemu, Oliver bahkan nggak ingat siapa Biff. Tapi yang paling tragis itu apa yang Biff lakuin setelahnya. Dalam kondisi panik dan hancur, dia malah mencuri pulpen emas Oliver. Nah, ini poin menarik nih. Kenapa coba dia nyuri pulpen itu? Bukannya itu bentuk sabotase diri? Sangat mungkin. Karena kebiasaan buruk yang dipupuk ayahnya dari kecil, yang suka ngambil barang orang, Biff secara nggak sadar menghancurkan sisa harga dirinya. Waktu lari bawa pulpen itu, dia sadar kalau dia cuma pencuri kecil. Semua kebanggaan titipan ayahnya itu palsu. Ironisnya, semua delusi ini dipelihara di dalam satu rumah, dan yang jaga adalah Linda, istrinya. Linda ini karakter yang luar biasa kompleks. Dia sangat mencintai Willy. Dia tahu kondisi keluarganya hancur lebur, dia yang ngurusin cicilan kulkas sampai atap bocor. Tunggu sebentar. Saya jadi mikir nih. Gimana? Kita dari tadi bahas delusi Willy. Banyak orang yang baca naskah ini nganggap Linda itu pahlawan setia. Istri yang super baik gitu ya? Iya, tapi coba kita lihat lebih dalam. Linda tahu loh kalau Willy itu merencanakan bunuh diri. Oh iya, dia cerita ke anak-anaknya soal Willy sengaja nabrakin mobil ke jembatan. Bahkan, Linda nemuin semacam jarum suntik, alat yang disembunyikan Willy di belakang kotak sekring buat ngakhiri hidupnya. Bukannya konfrontasi Willy, Linda malah belain suaminya mati-matian. Dia punya dialog yang bunyinya, perhatian harus diberikan pada orang seperti dia. Nah, bukankah dengan melarang anak-anaknya menyadarkan ayah mereka, Linda ini sebenarnya arsitek kejatuhan suaminya sendiri? Wow, dia kayak tangan yang nahan tumpukan balok jengga kebohongan biar nggak ambruk, padahal baloknya udah busuk. Analisis yang jeli banget. Cinta Linda emang berubah jadi racun penyangkalan. Kenapa dia gitu? Karena dia ketakutan. Dia takut kalau ilusi itu dihancurkan, Willy bakal langsung mati. Betul. Bayangkan hidup Linda. Tiap hari dia turun ngambil jarum bunuh diri itu, terus balikin lagi sebelum Willy pulang. Dia nggak berani ngadepin realitas. Niatnya melindungi ego suami, tapi dia mengorbankan nyawanya. Tumpukan balok jengga busuk itu kan nggak bisa bertahan selamanya. Cepat atau lambat, realitas pasti menang. Dan Arthur Miller, lewat terjemahan Asrul Sani ini, mengeksekusi momen keruntuhan itu lewat dialog yang bikin sesak nafas. Momen kejatuhan Willy terjadi bertubi-tubi dalam satu hari yang sama. Realitas datang nagih hutang kebohongan mereka. Yang paling bikin dada sesak itu waktu Willy di kantor Howard. Bosnya Willy, yang kebetulan anak dari mantan bosnya dulu. Willy bahkan yang ngasih nama Howard waktu bayi. Dia datang cuma mau minta kerjaan di kantor, potong gaji, nggak apa-apa. Tapi respons Howard sangat dingin. Dia malah sibuk mainan tape recorder barunya. Mesin perekam suara itu terus muter ngeluarin suara mekanis, sementara Willy nangis-nangis mohon kerjaan. Willy sampai ketakutan sama mesin itu. Karena mesin itu adalah metafora yang brilian. Metafora gimana? Itu mewakili wajah baru kapitalisme. Mesin yang dingin, mekanis, dan sama sekali nggak peduli sama emosi atau kesetiaan masa lalu. Howard lebih tertarik dengerin mesin daripada dengerin manusia tua yang udah ngabdi puluhan tahun. Howard memecat Willy saat itu juga. Di detik itu filosofi disukai orang yang jadi agama Willy runtuh total. Dan kalau dipecat belum cukup, malamnya dia dikhianati anak-anaknya sendiri di restoran. Biff niatnya mau jujur soal kegagalan sama Oliver. Tapi Willy nolak dengar, malah mulai berhalusinasi dan meracau di tengah restoran. Dan Biff sama Happy lakuin apa coba? Mereka kabur. Ninggalin ayah mereka di kamar mandi demi ngejar dua perempuan, Betty dan Leta. Pengkhianatan yang pengecut banget. Dan semua emosi ini meledak begitu mereka sampai rumah. Adegan konfrontasi puncak. Biff udah nggak tahan lagi. Dia ambil jarum bunuh diri yang disembunyikan itu, dibanting ke meja depan ayahnya. Dialognya gila banget. Biff teriak nangis. Aku bukan apa-apa. Ayah, hargaku cuma sepeser. Begitu juga kau. Biff itu pada dasarnya memohon, biarkan aku jadi orang biasa. Rela gaji kecil asal nggak hidup dalam bohong. Dia mohon ayahnya ngebakar impian palsu itu. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, disinilah titik ironi paling menyayat hati terjadi. Tangisan Biff itu adalah sebuah pengakuan jujur. Momen pembebasan ya? Betul.
Kalau Willy dengerin, mereka bisa selamat. Tapi otak Willy udah terlalu terprogram sama delusinya. Disinilah bagian yang sangat menarik. Willy malah mikir, wow, dia nangis buat aku, berarti dia sayang aku. Dia mengartikan tangisan Biff dari sudut pandang yang salah. Dia nganggap itu bukti kalau dia masih dipuja. Dan logikanya mulai bengkok. Dia mau ngebuktiin kehebatannya dengan ngasih warisan uang. Willy memutuskan bunuh diri supaya Biff dapat asuransi 20 juta. Dia jadikan kematiannya sebagai transaksi bisnis. Dan sosok paman Ben, kakak imajinernya, muncul lagi. Ben ini simbol kekayaan kejam dari nyarah hutan Afrika, kan? Kemunculan Ben di momen ini puitis banget tapi mematikan. Dia berbisik ke Willy soal hutan rimba yang gelap. Hutan rimba itu gelap sekali, penuh intan berlian. Kegelapan itu adalah kematian, dan berliannya uang asuransi. Willy benar-benar ngira dia masuk kegelapan sebagai pahlawan yang ngambil harta buat anaknya. Dia bayangin pemakamannya bakal didatangi ratusan kolega. Tapi kenyataannya pas pemakaman, Yang datang cuma keluarga dan tetangganya, si Charlie. Nggak ada kolega bisnis sama sekali. ilusi tetap jadi ilusi sampai dia masuk liang lahat. Jadi, apa arti dari semua ini? Maksudnya konteks buat pendengar kita sekarang, Ya, kenapa Anda yang lagi dengerin ini, mungkin lagi commuting atau kerja, harus peduli sama naskah klasik ini? karena hantu Willy Loman itu ada di sekitar kita. Betul. Pemikiran kalau citra dan popularitas lebih penting dari integritas, itu makin subur di era media sosial. Kita capek moles persona online, berharap divalidasi lewat likes, sementara di dunia nyata kita merasa kosong. Sama rapuhnya kayak Willy. Naskah ini cermin yang menyakitkan. Lewat batas panggung yang diobrak-abrik dan dialog tajam, ini peringatan harga mahal yang harus dibayar. Kalau kita lebih cinta ilusi kesuksesan daripada nerima realitas diri kita sendiri. Sebuah peringatan buat melihat ke dalam dinding rumah kita sendiri. Di adegan paling akhir, di depan makam, Linda terus ngulang kata, kita bebas. Bebas dari hutang cicilan rumah, iya. Tapi coba Anda renungkan. Di akhir cerita, si Happy malah marah dan ngotot mau nerusin mimpi ayahnya yang udah jelas terbukti gagal. Jadi apakah keluarga Loman ini benar-benar udah bebas? Ataukah, jangan-jangan siklus kehancuran ini baru aja siap buat dimulai lagi, nunggu generasi berikutnya dari balik dinding rumah yang perlahan tertutup rapat.